Hai, pernah gak kamu ngerasa kayak capeknya bukan main, capeknya luar biasa? Ngehadapin orang-orang di sekitar yang terus-menerus memandang kamu sebelah mata, yang terus-menerus memandang kamu buruk, meremehkan kamu. Padahal, mungkin mereka pikirkan itu gak semuanya benar. Dan mungkin kamu bisa melakukan yang lebih dari yang mereka inginkan. Tapi terkadang, mereka terlalu banyak berkoar-koar. Hingga rasanya tuh kita mau ngebales pun gak ada energi lagi, gak ada tenaga. Sampai akhirnya tuh kayak cuma bisa diem, tersenyum, ya udah, terserah mau ngomong apa. Ada yang pernah ngerasain gitu gak? Buat kamu yang mungkin pernah ngerasain hal itu, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ya, gimana ya? Memang hidup ini penuh banget sama misteri. Mulai dari orang-orang apa yang akan kita hadapi, masalah-masalah seperti apa yang bakal kita lalui. Iya gak sih? Kayak kita tuh gak akan pernah bisa menebak ke depannya kita bakal bertemu dengan kondisi yang seperti apa sih? Apa kondisi yang bahagia? Apa kondisi yang penuh dengan ujian? Apa kondisi yang emang lagi galau-galaunya? Kita gak akan ada pernah yang bisa nebak kan? Dan selain itu juga, terkadang perilaku orang-orang di sekitar kita terhadap kita yang bahkan mungkin menurut kita nih kita udah melakukan yang terbaik yang kita bisa dan emang maksimalnya tuh ada di titik itu. Tapi terkadang orang-orang tuh berpikirnya kayak cuma gitu aja, cuma begini, begitu, begini, begitu. Kayak bener-bener kamu tuh gak ada harganya di mata mereka. Seakan-akan tuh kalau ibarat dari skala 0 sampai 10, kamu tuh cuma ada di titik 1 atau 2. Sedangkan mereka mungkin menilai diri mereka ada di angka 11 dan lain sebagainya. Bahkan mungkin gak cuma sekedar ngeremehin. Mereka bisa aja terus-menerus kayak memberikan ujaran kebencian lah, atau memberikan stigma-stigma negatif. I don't know what they thinking, but itu benar-benar mengganggu banget gak sih? Kayak tadinya kita yang pengen hidup tenang, damai, tentram, tiba-tiba harus dilibatkan dengan pikiran-pikiran yang memang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Tapi otomatis kepikiran. Ya coba aja nih bayangin. Kita lagi gak ngapa-ngapain. Kita lagi berdamai sama diri sendiri. Kita lagi tenang banget rasanya. Tiba-tiba ada aja orang-orang di belakang kita yang ngomongnya tuh enggak. Oke, di depan kita manis-manis, tapi di belakang kita gak tahu sama orang lain ngomong seperti apa. Atau mungkin gak usah ngomong sama orang lain deh. Mereka memberikan postingan-postingan, atau misalkan sindiran-sindiran yang mereka tulis di sosial media mereka yang kita tuh ngerasa, oh itu tuh pasti kayak buat kita gak sih gitu. Kayak bayangin nih misalkan ada si A. Si A tuh kayaknya emang gak seneng gitu sama kita. Kemudian tuh dia kayak nulis sesuatu hal di entah di snap WA, entah di snapgram, atau di postingan-postingan lain yang berhubungan dengan kita. Walaupun dia kayak gak nulis nama, itu kan kayak kita pasti berasa dong. Dan otomatis jadi kayak kita kepikiran. Padahal mungkin ya, gak seharusnya kayak gitu. Kan bisa diobrolin baik-baik, diobrolin empat mata, atau paling gak chat langsung lah. Emang apa sih yang gak suka dari aku? Emang apa sih yang kamu tuh kesel sama aku gitu di bagian mananya? Atau ada gak sih masalah-masalah yang bikin kamu tuh segondok itu sama aku? Kalau misalkan ada, kan bisa diselesaikan. Tapi kalau misalkan gak ada,
dan misalkan itu cuma kayak iri, dengki, itu yang jadi problem. Kita nggak akan pernah bisa menghentikan orang-orang di luar sana yang emang nggak suka sama kita. Mau kita melakukan hal apapun, sebaik apapun, sesempurna apapun, kita akan tetap salah di mata orang yang gak suka sama kita. Kalau misalkan sebaliknya, kita disukai sama mereka, terus kita kayak dekat sama mereka, kita gak ada nih hal-hal yang membuat mereka iri. Mereka menganggap kita baik, mau sejelek apapun perbuatan kita, kalau kita adalah teman dekatnya, teman yang emang dia suka, dia gak akan pernah memandang kita buruk kan? Jadi intinya, mau kita membela apapun diri kita, sekuat apapun diri kita membuat pembenaran, kita akan tetap salah di mata orang yang suka. Jadi, memang untuk hal ini seperti tidak ada solusi yang benar. Seperti tidak ada hal yang memang bisa dilakukan karena kita nggak bisa kan membungkam mulut orang di luar sana satu persatu. Yang ada, kita hanya akan kepusingan menutup mulut yang satu, menutup mulut yang lainnya. Kita hanya akan membuang-buang waktu untuk mengurus mereka. Yang perlu dilakukan sekarang adalah ketika kamu sedang ada di posisi seperti itu. Ketika orang-orang di luar sana terlalu gaduh membicarakan hal yang tidak-tidak tentang kamu cukup buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Cukup buktikan dengan aksi, gak usah ikut koar-koar. Karena cara yang paling elegan untuk menuntaskan sebuah kesalahpahaman adalah dengan bertindak kan? Bukan dengan kata-kata saja. Biar orang-orang di sekitar nantinya yang bisa menilai bahwa oh ternyata yang dikatai dia itu salah loh. Oh misalkan kemarin yang diomongin si A, si B, si C itu tuh gak bener loh. Buktikan aja. Kalian percaya gak sih? Kalau Allah tuh akan selalu bersama dengan kita. Mau seburuk apapun orang-orang di luar sana, jahat apapun mereka sama kita, Allah tuh pasti akan tetap mengungkap tabir kebenaran. Jadi pasti ada satu fase akhir yang nanti dimana semua kebenaran itu akan terungkap dengan apapun caranya. Ya memang rasanya capek banget ya kalau harus ngedengerin hal-hal yang gak bener terus, ngedengerin hal-hal yang kayak cenderung ke arah fitnah terus, itu emang rasanya capek. Tapi sabar aja, bisa jadi dari hal itulah kalian dapat pahala karena kalian telah bersabar. Gak apa-apa kalau misalkan kalian emang lagi capek, lagi gak mau ngehadapin semuanya dengan cara yang pusing dan gimana-gimana. Cukup diem aja. Karena emang titik tertinggi dari rasa lelahnya seseorang itu hanya dengan diam dan tersenyum. It's okay to be not okay. Paham ya? Oh iya, mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan. Sehat-sehat selalu ya buat kalian di luar sana yang punya problem yang serupa. Aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Aku harap ada ya pelajaran yang bisa kita petik bareng-bareng. Dan jangan lupa juga buat mampir ke podcast yang lainnya ya, karena kita akan selalu membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.